Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perjalanan Malam. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang masih tentang pengalaman saya sendiri, yaitu mimpi dibawa ke alam gaib. Cerita ini berawal pada saat saya sedang di rumah sepupu saya. Saya tinggal di sana karena sepupu saya sedang membuat sebuah pondok pesantren. Saya tinggal di sana itu dengan tujuan untuk membantu sepupu saya membangun pondok pesantren tersebut, yang dimana pondok tersebut akan didirikan di sebuah hutan atau di tengah-tengah perhutanan gitu. Jadi rumah saudara saya itu jauh dari keramaian kota, bahkan bisa disebut di tengah-tengah perhutanan, hutan-hutan yang lebat, yang dimana di situ ya namanya juga hutan, masih kadang suka adalah hal-hal yang berbau-bau di luar nalar. Nah, saat itu saya membantu sepupu saya ini membangun sebuah pondok, dan kebetulan dia juga membangun pondok tersebut atas usahanya sendiri. Jadi dia tidak mengandalkan dari orang lain. Bahkan yang kerja di situ pun hanya sanak saudara semua, dari keluarga semua, bukan dari orang lain gitu. Soalnya ia bukan hanya keterbatasan biaya, tapi ia ingin keberkahan bagi untuk seluruh keluarganya. Nah, rencananya itu dibangunlah sebuah pondok, mau dibangun 2 tingkat. Pada tingkatan pertama alhamdulillah lancar dari awal sampai akhir, tidak ada permasalahan. Bahkan sampai tingkat kedua pun alhamdulillah tidak ada permasalahan yang terjadi, semuanya lancar. Nah, cuman kejadian ini saya rasakan ketika pertama kali tidur di pondok tersebut. Karena pada saat itu pondok tersebut didirikan di sebuah pinggir jalan. Jadi jalan tersebut dulunya itu terkenal sebagai jalanan yang angker. Bahkan jalanan tersebut tidak lebar, hanya cukup mungkin 1 mobil, itu pun dalam kondisi jalanan yang penuh batu dan lumpur. Jadi susah gimana kita kalau naik gunung atau ya masuk ke dalam hutan, ke gunung, naik ke gunung, itu kan jalannya batu sama tanah. Jadi belum ada aspal, belum ada apa-apa, tapi alhamdulillah untuk penerangan ke sana sudah ada listrik. Jadi ya untuk penerangan kita sudah baik-baik saja. Makanya orang-orang di sana itu paling hanya mempunyai sepeda motor, jadi tidak ada yang mempunyai mobil. Ada yang punya mobil, tapi mobilnya juga mobil gunung. Nah, di sana itu didirikanlah sebuah pondok. Pada saat saya pertama kali, saya merupakan orang yang pertama kali tidur di pondok tersebut. Waktu saat saya tidur di pondok tersebut pertama kali, ya seperti biasa kan, emang kondisi pondoknya itu masih belum, ya sekitar 90% lah baru selesainya, belum pakai keramik, belum pakai yang lain-lain. Nah, saya mau nyoba tidur menginap di pondok tersebut untuk pertama kalinya. Dan di situ saya tidurlah menginap, karena waktu itu yang bekerja hanya 3 orang. Jadi saya sendiri yang tidur di sana, untuk yang 2 lagi karena emang rumahnya berdekatan. Jadi
bisa dihitung langkah mungkin sekitar kurang lebih 20-30 meter lah dari pondok tersebut. Jadi mereka pulang, nah saya memutuskan untuk tidur di sana. Pertama karena saya ingin mencoba tidur pertama kali di sana. Yang kedua ya emang saya malas untuk pulang gitu kan, soalnya ketika saya mau pulang itu jaraknya agak lumayan jauh. Nah waktu itu seperti biasa saya melakukan sholat maghrib berjamaah. Nah saya pulang ke pondok tersebut, kebetulan barang-barang saya juga di sana seperti baju, pakaian dan lain-lainnya udah di sana. Mengaji dari habis maghrib sampai isya, membaca Al-Quran dan yang lain-lain. Nah setelah isya saya melakukan sholat. Setelah sholat di situ saya seperti biasalah anak-anak muda yang lain, kopi, rokok ya seperti itu, kita main-main gitu kan. Kebetulan waktu itu masih 3 orang yang bekerja, itu masih ada semua. Namun ketika jam berapa ya, kurang lebih jam 9 atau jam 10 semuanya pulang, kedua orang itu pulang, saya ditinggal sendiri di sana. Dan ya disitulah pertama kali saya tidur di sana. Awalnya saya tidak merasakan sesuatu apapun karena memang ya chemistry saya awalnya sudah kuat sih, gak akan terjadi apa-apa. Soalnya kan masa gitu kan ini untuk pondok pesantren, tambahkan sebelum dibangun itu udah syukuran terlebih dahulu, udah berdoa bersama dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lainnya supaya ya tidak ada gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk gaib itu. Namun ketika saya tidur malam itu, karena mungkin siangnya saya capek, waktu itu saya tidur langsung. Ketika mereka sudah pulang, saya memutuskan untuk tidur. Nah pada saat tidur pertama itu kan semuanya itu ada 7 kamar ya, lantai 2 itu semuanya 7 kamar. Kalau yang bawah itu aula, jadi ruangan luas banget. Karena saya tidak terbiasa di ruangan yang luas, dan akhirnya saya pun tidur di lantai 2 di kamar nomor 2. Nah saya tidur dengan beralaskan waktu itu masih dengan tikar seadanya, jadi ya tambahkan belum beres, jadi agak banyak debu gitu kan. Untung saya bawa sleeping bag waktu itu, jadi saya tidur hangat, tetap hangat, terjaga kehangatan karena ya menggunakan sleeping bag. Saya tidur. Nah waktu saya tidur, entah kenapa seperti ada yang mengambil jiwa saya. Maksudnya mengambil itu gimana ya, jadi jiwa dari badan saya itu rasanya lepas. Kalau misalkan kata orang zaman dulu biasanya disebut raga sukma biasanya. Nah waktu itu saya merasakan seperti itu. Jadi emang saya melihat saya tidur tapi jiwa saya sudah keluar gitu. Nah pada saat keluar waktu itu entah kalian mau percaya atau tidak, tapi ini seperti mimpi tapi nyata gitu. Jadi gimana ya perasaannya, kok kayak mimpi tapi kayak nyata gitu. Pokoknya gitu dah perasaannya. Jadi mimpi bukan nyata, nggak tahu gitu kan, pokoknya antara mimpi dengan kenyataan. Nah waktu itu saya melihat, kan posisi saya tidur itu di pojok kamar, jadi saya tidur di pojokan gitu kan, pojokan kamar. Nah waktu saya bangun itu saya melihat di pintu masuk ke kamar tersebut ada 2
Kedua wanita tersebut menggunakan yang satu kebaya putih, yang satu kebaya merah. Dan wanita itu dua-duanya memang cantik. Bahkan ke bawahnya itu seperti, ya gimana kalau misalkan kita mau ke kondangan nih. Kita mau ke kondangan pakai kebaya, ke bawahnya itu biasanya cewek kan pakai apa? Samping kebat, kalau bahasa Sunda itu samping yang kayak gitu yang biasa digunakan kalau pakai kebaya. Nah, ke bawahnya pakai samping. Awalnya mereka menatap saya. Awalnya saya kira ya biasa aja, saya kira kan ada yang dari rumah gitu kan nyariin saya. Ternyata bukan. Mereka menatap saya, yang satu berwarna pakai baju kebaya merah, yang satu baju kebaya putih. Nah, yang pakai kebaya putih ini gak tahu kenapa dia tiba-tiba mengeluarkan pisau, lalu mau menghampiri ke arah saya kayak yang mau membunuh. Pokoknya dia marah-marah gak jelas. Pokoknya intinya gini perkataannya, kenapa kamu mengganggu tempat saya, kata dia. Tapi yang saya heran kan gini, kata orang itu biasanya yang warna merah itu lebih galak, tapi ini ketika yang warna putih marah-marah bahkan sampai sampai si pisau di kayak yang mau ditusuk. Nah, yang pakai kebaya merah ini malah megangin yang putih gitu. Jadi dia megangin yang putih. Jadi ketika saya mau pokoknya aura dari si putih ini, aura pengen kayaknya karena saking kesalnya dia kayaknya mau pisau itu. Dia pokoknya marah-marah, tapi yang heran itu untuk yang pakai kebaya merah ini cukup hanya menahan si putih. Bicara enggak, marah-marah enggak, malah dia yang kayak yang ngebelain saya gitu kan. Dia pegangin si yang pakai kebaya putih ini, yang putih terus marah-marah. Di situ saya shock. Ya gimana ya perasaan yang tiba-tiba ada wanita, kita takut kan. Nah, dari situ karena posisinya itu kan di luar pintu, jadi saya lari ke pintu, saya kabur turun ke bawah. Nah, pada saat turun ke bawah, saya tiba-tiba kayak di perkampungan lain. Maksudnya di perkampungan lain itu saya seperti ada di sebuah kampung, yang dimana kampung tersebut kayak padang pasir. Nah, tapi di kampung tersebut sepi, tidak ada orang. Bahkan di situ banyak rumah banyak di situ, cuman banyak rumah yang kayak sudah tidak terisi, kayak yang bahkan saya ada melihat atap rumah yang sudah tertimbun oleh pasir. Jadi tinggal atapnya doang. Tinggal di atas pasir itu cuman tinggal atapnya doang. Nah, setelah itu saya lari berkeliling-keliling kampung. Nah, mereka berdua yang pakai kebaya merah dan putih itu masih tetap mengejar-ngejar saya. Mereka mengejar saya tapi tetap dalam posisi yang si putih ini pengen ngebunuh saya, masih pegang-pegang pisau. Yang si merah ini masih megangin yang putih. Nah, entah bagaimana di situ saya melihat di sekitaran situ emang udah sepi perkampungannya, cuman saya melihat ke arah sebelah sebelah timur saya. Waktu itu saya melihat ada perkampungan baru. Jadi kayaknya mereka itu asalnya kampungnya di situ, cuman berpindah ke sebelah timur gitu kan. Nah,
di situ saya melihat banyak orang, banyak perkampungan baru di sebelah timur yang lumayan jaraknya agak jauh dari perkampungan yang sudah tidak terpakai itu. Nah, karena adat saya seperti ini, ketika saya sudah terlalu takut, saya malah balik marah gitu kan, dan akhirnya saya pun memberanikan diri. Ketika terus dikejar, saya capek, akhirnya saya memberanikan diri untuk marah. Apa mau kalian? Saya bertanya kepada dua orang tersebut, kepada dua wanita yang tadi menggunakan baju kebaya putih dan merah itu. Saya bertanya, apa mau kalian? Kenapa kalian ngejar-ngejar saya? Mereka pun tidak menjawab, hanya diam. Mungkin ini efek dari dulu saya pernah menggunakan yang dinamanya doa Yusuf ya. Doa Yusuf ini dijelaskan bahwa kita itu bakal banyak yang suka, mulai dari manusia bahkan makhluk gaib. Nah, mungkin karena itu jadi mereka kan perempuan, saya laki-laki, jadi nggak tahu mereka suka apa gimana. Tiba-tiba ketika saya tanya seperti itu, kalian mau apa? Mereka hanya terdiam. Lalu saya bilang begini, daripada kalian sekarang gak guna, gak ada manfaatnya, lebih baik kalian ikut sama saya jadi pengawal saya. Tiba-tiba mereka pun setuju dan mengikuti saya. Nah, saya heran, kok tiba-tiba mereka setuju? Apakah emang gara-gara ya doa Yusuf ini, apakah gimana gitu kan? Padahal saya belum menggunakan doa apapun atau belum menggunakan ya kekuatan batin apapun, tapi waktu saya bilang udah daripada kalian gitu-gitu aja, mending ikut saya aja jadi pengawal saya, dan mereka pun tiba-tiba setuju langsung ikut ke saya, mengikuti saya. Tiba-tiba di samping kanan dan samping kiri saya. Nah, dari situ saya mulai sadar, terbangun, lah kok bisa, ini asli apa nyata, kata saya. Nah, udah dari situ saya mencoba mengabaikan lah mimpi itu, mungkin hanya sebatas mimpi lah. Nah, tapi waktu esoknya saya bicara sama sepupu saya ini, saya bicara tentang mimpi saya itu kayak gitu. Dia bilang, memang di sini dulu banyak penunggunya, bahkan banyak masyarakat, meskipun di dalam hutan. Di situ kan sebuah perkampungan ya, manusia seperti kita biasa, cuman jarak antar rumah ke rumahnya agak jauh. Jadi antara rumah satu ke rumah dua itu bisa nyampe 20 atau 10 atau sampai 20 meteran lah, jadi tidak saling berdekatan. Nah, banyak warga di situ yang dulu banyak gangguan di tempat kita mendirikan pondok itu. Nah, mungkin saja kata sepupu saya bahwa yang mengganggu saya itu memang asli dari makhluk dari situ yang dulu. Cuman dulu ini kan sepupu saya itu bisa disebut orang pintar lah, bisa gitu kan. Waktu saya sebelum mendirikan pondok itu, saya izin dulu, katanya. Saya izin dulu, bahkan mereka saya pindah-pindahkan dulu ke sebelah timur. Nah, mungkin yang waktu di mimpi itu saya lihat perkampungan baru itu, nah dia pindah-pindahkan ke sebelah timur ya, yang mengganggu, yang ciri istilah nama yang anu ngagegeh didinya gitu. Pindahin dulu ke sebelah timur tempat itu, jadi agak jauh dari pendirian pondok itu. Tapi ya mungkin dua orang itu, karena mungkin mereka berdua itu penguasanya, jadi ya mereka tidak mau pindah, makanya mereka masih di situ. Terus saya bilang kan, terus ini gimana? Saya malah jadiin pengawal saya, malah jadi ngikutin saya, gak apa-apa? Ya, dia bilang selagi dia
tidak mengganggu, ya dua makhluk tadi tidak mengganggu, bisa membantu saya, ya tidak apa-apa kata dia. Ya mungkin itu bisa jadi pembantu saya suatu saat, kata sepupu saya. Nah saya pun bingung. Tapi ada kejadian ketika saya kesulitan waktu itu, tiba-tiba saya teringat dengan kedua pengawal tersebut. Nah gini, saudara saya itu ada yang kerasukan. Tiba-tiba saya bilang gini, untuk yang kemarin ngikutin saya tolong bantu dong, kata saya. Mau yang merah mau yang putih terserah, pokoknya bantu dong, ini keluarin saudara saya jangan sampai kerasukan lagi. Dan akhirnya benar, tidak lama kemudian saudara saya sadar dan ya baik saja lagi seperti semula gitu kan. Oh mungkin apakah, tapi ini tergantung sih, saya juga masih antara yakin dengan tidak. Ini kalian mau menganggapnya hanya sebuah cerita bualan saya, terserah, atau mau dianggap serius terserah, karena saya sendiri pun masih bingung ini antara asli apa tidak gitu kan. Tapi ya disebut asli ya emang terasa gitu kan, disebut tidak asli ya tapi gimana gitu ya, jadi bingung antara asli dengan tidaknya. Yang penting ya mudah-mudahan lah jangan mengganggu, selagi kita sama-sama saling membantu, tidak mengganggu ya tidak apa-apalah. Mungkin sampai saat ini mereka bisa jadi masih mengikuti saya, bisa jadi tidak, karena saya orangnya gimana ya, orangnya cuek gak cuek, jadi kadang bisa merasakan kadang tidak. Karena emang dulu gimana, dulu saya pernah mencoba untuk membuka bata batin ke guru saya, tapi karena saya masih setengah-setengah, jadi hanya setengah perjalanan saya hentikan. Jadi saya cuma bisa merasakan dan mengetahui lewat batin gitu, bukan tidak sampai ke melihat, mendengar dan lain-lainnya kayak orang lain. Untuk mengobati sih kadang emang bisa, kalau misalkan kondisinya lagi normal ya kadang bisa, kalau misalkan kondisinya yang sedang saya capek apa gimana itu suka ya begitu sulit lah. Ya mungkin sekian untuk cerita kali ini, nantikan lagi cerita saya selanjutnya. Masih banyak cerita-cerita yang saya alami, karena memang saya itu termasuk orang yang diam di sebuah desa, di sebuah kampung yang konon katanya kampung saya itu adalah sebagai kampung santet. Tapi ya alhamdulillah untuk sekarang kampung saya tidak lagi terkenal sebagai kampung santet, tapi ya sekarang malah berbalik dari kata santet berubah menjadi kata santri, karena ya banyak sekarang dari kampung-kampung saya yang mengaji gitu kan. Doakan saja mudah-mudahan terus berlanjut. Mungkin sekian, terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.